Kita bersyukur pagi hari ini kita memulai hari yang baru. Sebelumnya kita berdoa, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ambil dari judulnya Abraham menjadi pilihan Tuhan. Ini tidak asing bagi kita, tapi kita pagi hari ini diteguhkan kembali. Terambil dari saya membacakan Kejadian 17. Sebenarnya semua perikop ini tidak saya baca semua, tapi ada beberapa saya baca. Firman Tuhan dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Firman Tuhan katakan, saya langsung ke ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Firman Tuhan di Kejadian 17 ini mengatakan bahwa Allah yang berinisiatif. Bahkan dia mengatakan, akulah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Artinya apapun yang Tuhan inginkan bisa dia lakukan bagi kita yang baik. Jadi Allah itu punya kehendak yang baik bagi setiap umatnya. Tetapi kita lihat bagaimana respon Abraham. Kalau kita baca dari Kejadian 15, bagaimana dia sudah dipanggil dari Ur Kasdim, kita melihat bagaimana Tuhan memilih Abraham ini. Bukan Abraham memilih Tuhan, tapi Allah memilih Abraham. Bagaimana di sini Abraham ketika dia mendengarkan bagaimana Allah mau memakai dia, bahkan dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi di ayat 16, 17 ini dikatakan dia sepertinya kurang percaya karena dia tertunduk, dia tertawa. Dan bahkan kalau kita baca di pasal 18, Tuhan mengulangi lagi janjinya. Tetapi di sini pun di akhirnya juga Sarah tertawa. Di ayat 15, lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Selama ini kita mendengar bahwa Abraham itu adalah orang yang beriman, bapa beriman. Tetapi ternyata panggilan Tuhan kepada setiap kita bukan berarti karena kita sudah baik dan sudah pandai atau bagaimana, semua sudah kita lengkapi. Tetapi Allah memilih orang yang mau dibentuk. Dan kedua adalah Allah mau memilih orang yang memang dia terbuka. Selama ini banyak orang menonjolkan hal-hal yang baik saja. Tetapi di hadapan Allah, apa adanya Abraham ini. Kalau kita konter ke Roma 4, saya akan membacakannya. Ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus Roma ini ya, tidak muncul di sini kelemahan Abraham. Tidak ada muncul di sini di firman Tuhan ini bahwa Abraham tertawa tidak percaya. Tetapi firman Tuhan ini di Roma ini malahan dikatakan bahwa Abraham itu beriman. Tidak bimbang katanya. Kalau kita baca tadi Kejadian 17, malahan dia di sana tertawa seperti ada kekurang percayaan. Tetapi di kitab Perjanjian Baru tidak ada kita dapatkan bahwa Abraham itu kurang percaya. Tetapi dia dikatakan di sini percaya, imannya tidak menjadi lemah, padahal tadi dia tertawa. Bahkan Sarah pun tertawa. Tapi kata di firman Tuhan Roma ini, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Ini sangat dikatakan ya. Dia mengetahui tubuhnya lemah. Itulah keterbukaannya. Tetapi sungguh luar biasa. Tuhan tidak melihat kelemahannya. Ketika di Perjanjian Baru, bukan berarti ada ini kontrasnya, tetapi Perjanjian Baru mencatat. Allah tidak mencatat kelemahan kekurangannya. Luar biasa. Tuhan tidak mencatat kekurangan kita, tapi dia melihat iman kita. Ketika dia dipanggil, memang itu ketetapan Tuhan. Makanya dikatakan ayat Kejadian 17. Akulah Allah yang berkuasa. Akulah Allah El Shaddai. Aku sanggup melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk apapun. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Bahkan dia tidak mengingat walaupun dikatakan kita berdosa seperti kain kermisi. Tapi kalau kita baca Roma 4 ini sampai ayat 25. Perjanjian baru ini di dalam Kristus Yesus ternyata sudah punya rancangan. Tuhan sudah mempunyai rancangan dari Kejadian. Bahwa semuanya digenapi di dalam Kristus Yesus. Dibenarkan. Dan luar biasa kita pun percaya bahwa ketika kita berdoa, hati kita percaya, tapi pikiran kadang ada sesuatu hal mengganggu. Sehingga kadang-kadang kita, gimana ya? Tapi kita percaya bahwa darah Yesus sudah menghapus. Dia tidak melihat sesuatu hal yang kurang lemah atau karena kita kadang kurang percaya seperti tadi Abraham. Karena dia melihat kepada dirinya. Tapi kalau kita melihat kepada Allah, apa yang dia sudah perbuat di kayu salib, dia sudah katakan selesai. Bahkan iman itu pun ditaruhkan, dianugerahkan kepada kita. Kita bersyukur bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, artinya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sama dan menjadi keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Digenapi di dalam Yesus Kristus bahwa Yesuslah menggenapi imannya Abraham. Ternyata orang panggilan pilihan Tuhan bukan berarti lepas daripada kesalahan-kesalahan. Kita bisa melihat Daud, bagaimana dia dipakai Tuhan. Banyak kekurangan, tetapi yang Tuhan catat bahwa Daud adalah orang yang benar-benar ada di dalam hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita berdoa, karena selama mungkin sepanjang hari, sepanjang bulan, ada terus kita lakukan aktivitas kita, tidak lepas daripada hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi kita punya Roh Kudus yang tidak bisa diganggu, diubah apapun oleh situasi. Situasi tidak mengubah iman kita. Karena ada Roh Kudus, namun aku hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Jadi kita jangan sampai terintimidasi. Ketika berdoa, amin katanya, kira-kira gimana ya? Benar enggak ya? Abraham pun begitu, ketika dia melihat kepada dirinya, waduh, aku ini sudah tua, 100 tahun masa saya bisa melahirkan, istri saya melahirkan anak. Suami istri tertawa karena mereka melihat kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau mereka melihat kepada janji Tuhan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan, tidak ada perubahan apapun. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Di Roma dikatakan, Abraham
tidak sedikit pun tidak mengingat, dikatakan kesalahan Abraham, kelemahan Abraham, bahkan 2 kali kesalahan Abraham di hadapan Tuhan ketika mereka ke Mesir. Tetapi itu tidak diperhitungkan. Apalagi kita, darah Yesus Kristus, Tuhan sudah melakukan yang baik di kayu salib. Bahkan dikatakan dosa pemberontakan, dosa kita tidak diingat-ingat. Tetapi dia selalu membuat hal-hal yang baik. Dan dia melihat Yesus yang ada di dalam kita. Iman Yesus sendiri yang bekerja melalui kita. Dan dia memulai daripada di dalam kita. Dan dia akan lakukan sesuatu hal melalui hidup kita. Dia menggenapi semua rencananya. Luar biasa kita belajar dari firman Tuhan yang diingatkan kepada kita bahwa di zaman anugerah, perjanjian baru, semuanya hal-hal yang baik hanya di dalam Yesus Kristus itu bisa kita dapatkan. Dan kita percaya ketika kita berdoa, doa-doa kita adalah doa-doa yang sungguh Tuhan rindukan didengar dan tidak mengingat dosa-dosa kita, dikatakan. Firman Tuhan katakan Yesaya 59 ayat 2. Tuhan, tangan Tuhan bukan kurang panjang atau pendengarnya bukan kurang tajam, tetapi yang memisahkan, menjauhkan kita dari itu adalah dosa. Dan puji Tuhan, dosa kita sudah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus Kristus. Sehingga kita berkata, tangan Tuhan terulur kepada kita. Terulur kepada keluarga kita, bangsa, Indonesia, kota kita. Dan ketika kita berseru bahkan di dalam hati kita pun, Tuhan langsung mendengar. Karena Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna di kayu salib. Sehingga Tuhan begitu dekat sama kita. Dia sanggup melakukan, bahkan dia sudah menetapkan kita. Seperti dia menetapkan kepada Abraham, aku adalah Allah yang berkuasa. Apapun, artinya Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa melalui hidup kita. Dan mari kita berdoa pagi hari ini, tidak melihat kekurangan kita. Tuhan tidak melihat lagi kelemahan kita. Dia melihat ada Yesuskah di dalam kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Jadi tidak ada lagi roh intimidasi. Kita harus keluar dari setiap pikiran kita. Puji Tuhan.